Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikum- 9 ingin mempresentasikan profil geografi dari negara Kolombia. Pertama-tama perkenalkan, saya Ferian Aidin dengan NIM E1002300311. Selanjutnya ada teman saya, Saudari Tanaya Putri dengan NIM E1002300113. Selanjutnya ada teman saya juga, Saudari Hasya E dengan NIM E1002300800. Dan yang terakhir ada saudari Sofia dengan NIM E1002300112. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok 9. Republik, lokasi absolut dan relatif dari Kolombia. Republik Kolombia terletak di benua Amerika Selatan dan di wilayah Karibia Amerika Selatan. Di titik koordinat 4 derajat 00 N 72 derajat 00 W di barat laut berbatasan dengan Panama. Di sebelah timur perbatasan dengan Brazil dan New Zealand, di selatan perbatasan dengan Ekuador dan Peru, dan berbagi batas maritim dengan Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaika, Republik Dominika, dan Haiti. Kolombia memiliki luas daratan 1.141.748 kilometer persegi dan merupakan negara terbesar ke-25 di dunia dan negara terbesar keempat di Amerika Selatan setelah Brazil, Argentina, dan Peru. Bagian selatan dan timur negara ini jarang berpenghuni, terdiri dari hujan-hutan tropis, dan daratan tropis, pedalaman yang berisi perkebunan besar atau peternakan besar, fasilitas produksi minyak dan gas, komunitas pertanian kecil, dan suku asli dengan wilayahnya. Kolombia memiliki zona ekonomi eksekutif terbesar ke-35 dengan luas 880.158. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tanaya. Lalu, yang selanjutnya adalah profil fisik wilayah. Satu, geologi. Kolombia berada di atas wilayah geologi yang kompleks, tempat tiga lempeng tektonik berinteraksi dan menghasilkan pola kegempaan. Aktivitas tektonik regional yang kompleks mencakup pergerakan tiga lempeng, yaitu lempeng Karibia, Panama, dan Nazca, yang terbentuk oleh pegunungan Andes, lempeng Llanos, dan cekungan Magdalena. Isu lingkungan hidup di Kolombia disebabkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam disebabkan karena posisi Kolombia ada di cincin api Pasifik, daerah yang rawan gempa dan erupsi, dan menyebabkan tidak stabilnya geologi daerah tersebut. Dua, bentuk lahan. Kolombia adalah negara yang ekstrim. Melalui pusatnya terdapat gunung berapi dan pegunungan Andes yang menjulang tinggi dan tertutup salju. Pegunungan Andes adalah pegunungan terpanjang di dunia dan membentang di sepanjang bagian barat Kolombia. Pantai tropis berjejer di utara dan barat, dan terdapat gurun atau dataran di utara dan padang rumput yang luas, yang disebut Los Llanos di timur. Dataran Karibia di utara dan lembah Amazon. Bentuk lahan lainnya seperti danau dan sungai. Bentuk lahan Kolombia memiliki pengaruh besar pada lanskap, iklim, dan sumber daya alam negara ini. Sungai-sungai Kolombia penting untuk transportasi, irigasi, dan pembangkit listrik. Danau-danau Kolombia penting untuk rekreasi, irigasi, dan pasokan air. Yang ketiga, cuaca. Kolombia terletak di dekat Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. Secara umum, Kolombia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kolombia adalah negara yang umumnya hangat, hampir 80% wilayahnya terletak di bawah 1.000 meter di atas permukaan laut di atas berbagai wilayah Kolombia dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Kolombia memiliki variasi ketinggian yang besar, dari dataran rendah pesisir hingga puncak gunung yang tinggi. Ketinggian memiliki pengaruh besar pada suhu dan curah hujan, mulai dari pantai, laut tropis, daerah pegunungan beriklim sedang,
dan bahkan gunung yang tertutup oleh salju. 4. Vegetasi dan fauna memiliki hutan hujan yang luas, sabana yang luas, gunung-gunung besar, dan garis pantai sepanjang 1.800 mil atau 2.900 km di dua samudra. Ada 5 jenis vegetasi utama di Kolombia, yaitu hutan hujan tropis, hutan awan, paromas atau padang rumput, gurun La Guajira, dan sabana Karibia. Kolombia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Meskipun luasnya kurang dari 1% luas daratan di dunia, sekitar 10% dari seluruh spesies hewan hidup di Kolombia. Sebagian besar habitat hutan Kolombia tidak terganggu selama jutaan tahun. Hal ini memberikan peluang bagi satwa liar untuk berevolusi menjadi banyak spesies berbeda. Hewan mulai dari jaguar hingga caimans, hingga katak panah beracun, semuanya tinggal di hutan Kolombia. Pegunungan tersebut menjadi habitat bagi burung kondor Andean berukuran besar dan beruang berkacamata langka, satu-satunya spesies beruang di Amerika Selatan. Yang selanjutnya, profil penduduk. Jumlah penduduk Kolombia saat ini sebanyak 52.271.600 per minggu 24 Maret 2024. Berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB 1, populasi Kolombia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 52.085.168 jiwa pada pertengahan tahun. Populasi Kolombia setara dengan 0,65% dari total populasi dunia. Kolombia menempati peringkat nomor 28 dalam daftar negara. Berdasarkan populasi, kepadatan penduduk di Kolombia adalah 47 per kilometer persegi. 81% penduduknya tinggal di perkotaan atau 42.201.325 jiwa pada tahun 2023. Populasi Kolombia tidak tersebar merata dan sebagian besar penduduknya tinggal di pegunungan bagian barat negara tersebut serta di sepanjang garis pantai utara atau jumlah tertinggi tinggal atau dekat ibu kota Bogota. Agama di Kolombia didominasi oleh berbagai cabang agama Kristen dan merupakan ekspresi dari pengaruh berbeda dalam budaya Kolombia termasuk Spanyol, penduduk asli Amerindian, dan Afro-Kolombia. Kolombia adalah salah satu dari 5 produsen kopi, alpukat, dan minyak sawit terbesar di dunia, dan salah satu dari 10 produsen tebu, pisang, nanas, dan kakao terbesar di dunia. Kolombia merupakan negara kesatuan berbentuk republik berdasarkan Konstitusi 1991 yang menggantikan Konstitusi 1886. Konstitusi 1991 mengatur berbagai tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah dan lembaga-lembaga negara beserta hak dan kewajiban masing-masing lembaga tinggi negara. Yang selanjutnya dibacakan oleh Mbak Hasya. Selanjutnya ada potensi perekonomian Kolombia. Perekonomian Kolombia adalah yang terbesar keempat di Amerika Latin. Berdasarkan produk domestik bruto dan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Amerika Selatan. Minyak bumi adalah ekspor utama Kolombia, mewakili lebih dari 45% ekspor Kolombia. Manufaktur memiliki hampir 12% ekspor Kolombia dan tumbuh lebih dari 10% per tahun. Kolombia memiliki industri teknologi informasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan memiliki jaringan serat optik terpanjang di Amerika Latin. Kolombia juga memiliki salah satu industri pembuatan kapal terbesar di dunia di luar Asia. Industri modern seperti pembuatan kapal, elektronik, mobil, pariwisata, konstruksi, dan pertambangan tumbuh secara dramatis selama tahun 2000-an dan 2010-an. Namun, sebagian besar ekspor Kolombia masih berbasis komoditas. Kolombia adalah produsen elektronik dan peralatan rumah tangga terbesar kedua di Amerika Latin, setelah Meksiko. Kolombia memiliki perekonomian besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia barat
pada tahun 2014 hingga tertinggal dari Tiongkok di seluruh dunia. Selanjutnya, potensi bencana. Para ilmuwan mengatakan bahwa perubahan iklim dan tingginya laju pengundulan hutan akan memperburuk parahnya tanah longsor di seluruh Kolombia. Tanah longsor yang terjadi di negara ini sudah menimbulkan banyak korban jiwa dan ekonomi. Bencana di kota Matian dos Quebradas pada bulan Februari menewaskan 14 orang setelah hujan badai lebat melanda wilayah perkebunan kopi. Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa restorasi dan perlindungan hutan yang ditargetkan menawarkan cara yang murah untuk memitigasi bencana tanah longsor. Dengan sebuah penelitian di Andes, Kolombia, menunjukkan bahwa berinvestasi pada hutan akan 16 kali lebih murah dibandingkan membayar biaya tinggi untuk memperbaiki jalan, jaringan listrik, jalan yang hancur, dan jaringan pipa setelah tanah longsor. Para ilmuwan mengatakan bahwa pemanfaatan hutan untuk melawan tanah longsor juga akan memberikan manfaat besar bagi keanekaragaman hayati di negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Masalah regional di Kolombia. 1. Konflik bersenjata dan kekerasan. Konflik bersenjata internal. Konflik berkepanjangan antara pemerintah Kolombia dan kelompok-kelompok bersenjata. Seperti FARC, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, Tentara Rakyat, dan ELN, Tentara Pembebasan Nasional, telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur. 2. Kejahatan terorganisir. Kelompok-kelompok kriminal seperti kartel, narkoba, penyelusupan manusia, dan penambangan ilegal terjadi dalam berbagai kegiatan ilegal dan meresahkan masyarakat. Ketiga, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan domestik, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia merupakan masalah serius di Kolombia. Kedua, ketimbangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi. Terdapat kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin di Kolombia. Banyak orang hidup dalam kemiskinan dan memiliki akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kedua, ketidaksetaraan akses pendidikan. Kualitas pendidikan di Kolombia bervariasi, tergantung pada lokasi dan tingkat pendapatan. Orang-orang di daerah pedesaan dan miskin seringkali memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan berkualitas. Ketiga, ketidakadilan ras dan etis. Masyarakat adat dan Afro-Kolombia seringkali mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Ketiga, kerusakan lingkungan. 1. Penebangan hutan. Hutan-hutan Kolombia yang kaya raya ditebang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan untuk kayu, peternakan, dan perkebunan. Kedua, pencemaran. Pencemaran air dan udara merupakan masalah besar di Kolombia, terutama di kota-kota besar. Ketiga, perubahan iklim. Kolombia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut dan kekeringan dan banjir. Keempat, korupsi. Korupsi merupakan masalah serius di Kolombia yang menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Kedua, penyuapan, nepotisme, dan penggelapan dana publik adalah contoh umum korupsi di Kolombia. Korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Kelima, migrasi. Banyak orang Kolombia meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara lain. Migrasi dapat menyebabkan brain drain dan melemahkan ekonomi Kolombia. Migrasi juga dapat menimbulkan masalah bagi negara-negara tujuan, seperti meningkatkan tekanan dan layanan publik. Solusinya,
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah regional tersebut, seperti meningkatkan anggaran pembangunan untuk wilayah tertinggal, meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kolombia, meningkatkan meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, mendorong toleransi dan menyelesaikan konflik dengan dialog, dan melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim. Sekian dari kelompok kita, informasi mengenai negara Kolombia. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.